Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kembali kita di malam hari ini, Kamis 18 Maret 2021, kita akan mengadakan ibadah kolom, tentunya masih di rumah masing-masing. Dan malam hari ini ibadah kolom akan dipimpin oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta Mary Lasut Polakitan, Sarjana Teologia, dan sebagai pendamping Kadim ada dari kolom 16 Bapak Penatua Jerry Lintang dan Ibu Syamas Adelida Lumingkewas. Tentunya kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi kita, dan selamat kita beribadah. Tuhan memberkati kita sekalian. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, mari kita memulaikan ibadah di saat ini. Diundang berdiri menyanyikan bersama Terpujilah Allah. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Yeremia 10 di ayat 10a. Bagi
Jemaat silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa di sorga, yang rela menderita, mati dan bangkit demi kami manusia. Engkau tukar hidup kami dengan nyawa-Mu. Kau tebus dosa kami dengan darah-Mu. Ampunilah semua dosa kami dan kasihanilah kami ya Tuhan. Sebab sungguh kami menyadari, kerap kali kami tak sungguh percaya akan kasih dan kuasa-Mu. Maka tiliklah kami yang datang dengan penuh kerinduan untuk menghayati sengsara-Mu. Karena Tuhan bukan saja berkorban sampai mati untuk kami, tetapi bangkit atas maut yang sekaligus memerdekakan kami dari dosa dan kematian. Tuhan ampunilah. Amin. Marilah kita menghayati pembacaan Markus 10 ayat 28 sampai 31 sebagai ajakan untuk mengikuti Yesus Kristus di jalan sengsara. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi
yang terdahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami membuka hati dan kehidupan yang seutuhnya terhadap firman-Mu, agar setiap hari yang kami terima dari-Mu merupakan perkara yang baik di mata-Mu. Maka tuntunlah kami untuk lebih berkonsentrasi, mudah menangkap pesan Tuhan. Roh Kudus Tuhanlah yang membukakan pikiran kami untuk membaca, menghayati, dan melakukan ayat-ayat Alkitab ini. Dan berdoalah kami supaya kuasa Tuhan mengikat pekerjaan iblis yang menjadikan kami sukar mengerti firman Allah. Maka bersabdalah, ya Tuhan, kami menyambutnya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan menurut Injil Yohanes 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah.
Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, ketika perjamuan yang terakhir telah selesai, dan ketika percakapan dan doa Tuhan Yesus dengan murid-muridnya telah berakhir, mereka menuju ke Taman Getsemani. Yesus memperlengkapi murid-muridnya menghadapi masa sengsaranya itu. Di Taman Getsemani dia berdoa, dan disitulah si pengkhianat Yudas Iskariot menyerahkannya kepada imam-imam kepala, ahli Taurat, bersama para prajurit bersenjata. Yesus tahu bahwa dia akan ditangkap dan akan melewati semua proses itu. Karena itu dia mempersiapkan dan memperlengkapi murid-muridnya agar siap dan mampu menghadapi situasi tersebut. Ada sesuatu yang mengherankan mengenai kekuatan yang dikerahkan untuk menangkap Yesus. Yohanes menceritakan ada sepasukan prajurit. Dalam teks Yunani dipakai kata speira, yang mana kata itu mengacu pada sebuah detasemen yang terdiri dari 200 orang prajurit Romawi. Bayangkan 200 berbanding 1. Ada juga bersama mereka sejumlah penjaga bait Allah. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang menjadi petugas keamanan di Bait Suci Yerusalem. Lalu ada Yudas, salah satu murid Yesus. Saudara-saudara, dari bacaan kita ini menunjukkan kepada kita sifat-sifat Yesus seperti yang ditunjukkannya waktu penangkapan di taman itu. Pertama, peristiwa di taman itu menunjukkan keberanian Yesus. Pada waktu perayaan Paskah, ada bulan purnama dan malam itu terang. Namun orang-orang itu membawa lentera dan obor. Mengapa? Mereka berpikir bahwa mereka harus mencari Yesus di antara pepohonan atau semak belukar. Sebaliknya Yesus sama sekali tidak menyembunyikan diri, dan ketika mereka sampai di taman, Yesus keluar dan bertanya, "Siapakah yang kamu cari?" Mereka menjawab, "Yesus dari Nazaret." Kata Yesus kepada mereka, "Ego eimi," dalam bahasa Yunani, yang artinya, "Akulah dia." Disinilah ada keberanian seorang yang bersedia untuk menghadapi segala perkara sepenuhnya.
Kedua, sifat yang ada di sini dikatakan, hal itu menunjukkan wibawanya. Dia seorang diri, dalam keadaan sepi, dan tak bersenjata apapun. Padahal mereka ratusan jumlahnya, lengkap dengan persenjataan. Namun waktu berhadapan muka dengan muka di depan Yesus, mereka mundur dan jatuh di tanah. Betapa berkuasanya kalimat akulah dia. Ini memberi arti bagaimana dari Yesus mengalir suatu kuasa. Itulah kuasa ilahi. Yang walaupun di dalam kesepiannya telah membuat dia lebih kuat daripada kekuatan musuh-musuhnya. Ini juga menunjukkan bahwa kuasa Yesus luar biasa. Kuasanya tak terbatas. Dan hal yang ketiga, saudara, peristiwa itu menunjukkan bahwa Yesus memilih untuk mati. Di sini nampak jelas bahwa sebenarnya mudah untuk dia melarikan diri dari kematian. Tapi dia tidak berbuat demikian. Dia bahkan menolong musuh-musuhnya untuk menangkap dia. Dia memilih untuk mati. Yang adalah untuk menghidupkan orang banyak. Untuk menyelamatkan orang lain. Hal yang keempat, saudara. Peristiwa itu menunjukkan kasih-Nya yang melindungi. Dia bersikap demikian bukan untuk keselamatan dirinya sendiri. Tetapi demi keselamatan sahabat-sahabatnya. Dia berkata, disinilah aku berada. Akulah ini yang kamu cari. Tangkaplah aku dan biarlah mereka pergi. Hal yang kelima, saudara, peristiwa itu menunjukkan kepatuhannya. Peristiwa itu sekali lagi menunjukkan kepatuhannya yang mutlak. Dia berkata, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Inilah kehendak Allah. Yesus sendiri setia sampai mati, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dia sedang hidup dalam rencana Bapanya. Ia harus meminum cawan murka Allah agar manusia diselamatkan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada satu tokoh di dalam cerita ini yang harus kita beri penilaian yang adil. Dan ia adalah Petrus. Dia seorang diri, menghunuskan pedangnya untuk melawan ratusan serdadu itu. Petrus menyerang seorang hamba imam dengan pedang sampai putus telinganya. Walaupun Petrus bermaksud membela Yesus, tapi Yesus menegur Petrus, sarungkan pedangmu itu. Mengapa? Yesus menegur Petrus karena tindakan Petrus sesungguhnya ini merupakan perlawanan terhadap rencana Allah. Bahwa kematian Yesus sangat penting untuk keselamatan manusia dan dunia. Petrus memang nanti akan menyangkali gurunya. Tetapi pada saat itu ia bersedia untuk melawan sendiri demi Kristus. Saudara, kita mungkin dapat berbicara tentang sikap pengecut dan kegagalan Petrus. Tetapi kita tidak boleh melupakan keberaniannya yang hebat pada saat itu. Nah, karena itu sehubungan dengan tema perenungan kita, akulah dia. Maka pengakuan Yesus yang sampai 2 kali ini mengajak kita untuk berefleksi dalam rangka memaknai minggu-minggu sengsara ini. Hal yang perlu kita ingat, renungkan, dan hayati. Bagaimana makna penderitaan karena kekuatan, kekokohan, kesetiaan iman. Sebagaimana yang dijalani oleh Yesus Kristus dalam kesetiaannya kepada Bapa di sorga.
masa-masa kita menjalankan minggu-minggu sengsara ini, tentu karakter, sifat-sifat Yesus yang ditunjukkan tadi waktu penangkapan di taman itu menjadi bagian kita. Apakah kita sanggup membuktikan bahwa kita tetap kuat, kokoh, setia mempertahankan iman, atau hanya karena materi kemudian kita menggadaikan iman? Apakah juga kita sanggup melewati badai persoalan, kesulitan, tantangan, pergumulan hidup selang 1 tahun mewabahnya pandemi virus corona ini? Toh sebagai umat Tuhan, saudara, kita tidak perlu takut. Takut boleh, tapi jangan dikuasai ketakutan. Tetapi buatlah dan biarkanlah Tuhan yang menguasai hidup kita. Membela diri, sembunyi, atau melarikan diri dari segala macam pergumulan. Tentu sebagai umat Tuhan kita tidak bersikap demikian. Karena Allah punya rencana yang indah dalam hidup saudara dan saya, dalam hidup kita. Akulah Dia mengajak kita semua, hendaknya kita seperti paku. Seperti paku yang dipukul. Semakin keras dia dipukul, justru semakin kuat. Semakin sulit dicabut, semakin dalam menghujam. Bukankah iman yang sejati juga seperti emas? Semakin dibakar dalam api bersuhu tinggi, semakin murni. Dan karena itu saudara-saudara, mari terus meneladani, menghayati pengorbanan Yesus Kristus itu. Jalan sengsara Yesus membawa keselamatan dan kehidupan kekal bagi siapa yang setia mengiringi Dia. Bukan saja sekedar difilmkan lewat film The Passion of Christ, tapi mendorong kita untuk mari buktikan action di tengah kehidupan yang dijalani. Amin. Jemaat, mari kita mengumpulkan persembahan, sementara itu menyanyikan Besarlah Untungku. Jika Yesus milih
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan doakan persembahan yang kita berikan. Diundang kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa pencipta alam semesta, kami mengucap syukur kepadamu karena pada malam hari ini Tuhan, Engkau masih perkenankan kami untuk boleh memuji dan membesarkan akan nama-Mu lewat ibadah evangelisasi Kolom. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu Tuhan, karena pada malam hari ini Engkau masih menyapa kami lewat firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, agar kami selalu menyerahkan diri kami di bawah otoritas-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu akan memampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, sebagai ungkapan syukur kami atas firman-Mu, kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, persembahan yang telah kami berikan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan kiranya Engkau memberkati persembahan ini, supaya boleh berguna untuk pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Engkau juga memberkati Tuhan jemaat kami dari kolom 1 sampai dengan kolom 22. Kiranya Tuhan, Engkau selalu mengajarkan kami dan Engkau mengingatkan kami untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepadamu. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan sembah kami bawa menghampiri kekudusan hadirat-Mu ya Tuhan Allah. Karena kami percaya pemeliharaan Tuhan sungguh tak berkesudahan. Kasih dan anugerah-Mu selalu nyata dalam kehidupan yang kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Sebagai jemaat, Bapak Ibu, pemuda remaja, anak-anak, dan lansia, kami yang sedang beribadah, kami terus mengimani Roh Kudus Tuhanlah yang telah menuntun dan menyertai dalam bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kami dapat berkumpul beribadah bersama dari rumah kami masing-masing, masih di minggu sengsara ini. Minggu sengsara yang terus memotivasi kami, bukan cuma memandang kepada salib Yesus, tetapi meneladani Yesus Kristus yang sudah rela menderita mati namun bangkit. Tuhan, Engkau yang memproses dan terus membuat kami memiliki ketajaman dalam hal berpikir, bertutur kata, dan bertindak. Sehingga semua hal yang baik dan benar, itu yang kami wujudkan.
perkara-perkara rohani itu yang kami hasilkan. Maka buatlah kami selalu mengerti dan terus memahami rencana Tuhan Allah di hidup kami. Supaya seperti pengakuan akulah dia, menolong kami menyikapi pelbagai hal. Sebab kadangkala kami menyaksikan realita yang ada, menggoncang iman kami. Tolong kami Tuhan, supaya mata iman, mata hati, dan mata jasmania mampu meniru contoh-Mu. Walaupun setiap pengakuan yang benar punya konsekuensi salib dan penderitaan, tetapi mampukan kami hidup tidak terpusat pada diri sendiri, tetapi terarah dan terpusat pada Tuhan. Tuhan hidup untuk kami, dan kami hidup untuk Tuhan. Tuhan menderita untuk kami. Kami menderita untuk Tuhan. Dan kalau kami menderita oleh karena kesalahan kami, berikanlah kami kesempatan untuk koreksi diri dan bertobat. Tetapi kalau kami menderita karena Tuhan, kami bersyukur karena diberikan kesempatan untuk menderita, memikul salib-Mu. Karena itu kami berdoa, bergumul bersama dengan saudara-saudara kami, mereka yang diperhadapkan pelbagai masalah, rupa-rupa persoalan. Ya Tuhan, keadaan apapun yang harus kami lewati dalam hidup ini, entah itu suasana yang menyedihkan, menakutkan, mencemaskan, mendatangkan kegalauan, kami mohon Tuhan, sanggupkan kami tetap kuat dan teguh melewati masa-masa sulit ini. Mereka juga yang dalam keadaan sakit, Ibu Emma Sumual, Ibu Deice Runtuene, Ibu Elvi Tumuyu, dan yang nama-nama mereka tidak disebutkan di saat ini, yang masih dalam masa pengobatan, perawatan dan pemulihan. Sudilah Tuhan menjamah mereka, disembuhkan oleh kuasa kasih dan kehendak-Mu, termasuk mereka yang sedang terkena virus corona. Demikian bersama tenaga-tenaga kesehatan yang terus memberi diri, melayani. Tuhan berikanlah kesehatan ekstra di masa sekarang ini. Setelah corona, setelah vaksin, masih dalam pemulihan ekonomi. Tuhan sungguh tahu apa yang menjadi penyebab ketika kami masih ada dalam masa-masa pandemi. Pertumbuhan ekonomi masih melemah. Semua ini menantang kami, orang-orang percaya, untuk terus melawan godaan. Dengan hikmat Engkau karuniakan kepada kami. Dan karena itu biarlah kiranya kami mampu untuk bersikap bijaksana. Terus mendisiplinkan diri dengan tidak pandang enteng terhadap protokol kesehatan. Kami terus produktif untuk menghasilkan, apakah dari rumah atau di tempat kerja, di tempat belajar kami masing-masing. Karena itu kami bersembayang untuk mereka yang sedang menuntut ilmu. Berkatilah segala keperluan yang mereka butuhkan, sehingga mereka boleh belajar dengan sebaik mungkin dan berprestasi meraih cita-cita yang gilang gemilang. Itu harapan kami sebagai orang tua. Demikian juga Tuhan, saat mereka boleh berhasil, kiranya ada ucapan syukur, mereka tidak lupa diri. Karuniakan mereka kesehatan, hikmat, dan kepintaran, kecerdasan. Tuhan juga memberkati semua yang kami kasihi,
suami, istri, anak-anak, orang tua, kakak adik, sanak dan saudara. Semua yang kami kasih mereka yang terpisah jauh dengan kami. Anak-anak, cucu-cucu, cece, mereka yang sedang studi, telah bekerja di luar daerah. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu. Dan karena itu berdoalah kami atas segala program dari gereja dan pemerintah. Apa yang sedang sementara diupayakan dalam penanganan pandemi, dalam upaya vaksinasi, bahkan di pemulihan ekonomi. Seperti apakah yang sedang sementara dilaksanakan oleh pemerintah? Maka biarlah kiranya Tuhan berkati. Ada kerjasama yang baik dengan pihak gereja. Biarlah Gemim menjadi saksi membawa banyak orang melihat kemuliaan Tuhan. Dan biarlah setiap umat-Mu selaku warga Gemim dengan penuh sukacita melaksanakan dan menopang segenap program di semua aras berjalan dengan baik. Apalagi dalam waktu dekat direncanakan ada sidang majelis sinode istimewa. Tuhan, kami hanya bisa berdoa dan bergumul bersama. Karena itu diberkati kami semua pelayan khusus, kostor pegawai gereja, komisi Bipra, tim doa, panitia hari-hari raya gerejawi, komisi-komisi kerja, tim multimedia, semua orang yang memberi diri dalam pelayanan, semuanya diberkati untuk berbuah menjadi berkat. Karena itu inilah permohonan kami Tuhan. Sambil kami memohon, Tuhan jaga dan lindungi kami, keluarga-keluarga Jemaat Zaitun Karombasan Rano Tanak Weru. Sambil bersembayang, kami membawa doa, menyebutkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri dan menutup ibadah kita di saat ini menyanyikan Tuhan Kau Gembala Kami. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Selamat kita memaknai Minggu Sengsara yang keempat. Tuhan memberkati.
dengan selesainya ibadah kolom di malam hari ini, jemaat dari kolom 1 sampai dengan 22 mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan, Pendeta Mary Lasut Polakitan, Sarjana Teologia, yang sudah menjadi saluran berkat bagi jemaat. Tentunya juga jemaat berterima kasih kepada Pelsus kolom 6, kepada Prokantor, kami sendiri sebagai koordinator, Bapak Stanley Lantu yang sudah menjadi keyboardis, dan tentunya tim multimedia Jemaat Zaitun Karombasan Ranotan Abiru. Sekali lagi jemaat mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.